Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan proyek penganggaran yaitu MKM Keripik Tempe Bukarsi. Nah, untuk anggotanya yang pertama saya sendiri yaitu Alvina Marta, lalu ada Alia Al-Aliyatifah, yang ketiga ada Alfrizki Elisa, dan yang keempat ada Anggar Bagas Deswara. Nah, langsung saja di sini terkait dengan profil UMKM. Nah, usaha keripik tempe Bukarsi ini merupakan UMKM pengrajin tempe di daerah Sanan, Malang, dimulai sejak tahun 2007 yang dikelola oleh Ibu Karsi itu sendiri. Usaha ini tuh dimulai sebagai produksi rumahan yang hanya menjual tempe mentah secara keliling milik suaminya. Lalu beliau berinovasi dengan memotong, menggoreng, dan menjual sendiri. Pemilik mulai memproduksi keripik tempe. Untuk struktur organisasinya, yang pertama yaitu Ibu Karsi itu sendiri, lalu ada membawai 4 bagian, yaitu ada penggorengan, pemotongan, pemeliharaan, dan pengemasan. Nah, untuk penggorengan itu sendiri terdapat 2 karyawan, pemotongan 1 karyawan, pemeliharaan 1 karyawan, dan pengemasan 2 karyawan. Lalu untuk sistem penggajiannya itu harian tanpa gaji tetap bulanan. Gajinya itu dibayar langsung oleh Bu Karsi berdasarkan hari kerja dan beban kerjanya. Jam kerjanya itu fleksibel sesuai kebutuhan produksi. Sistem ini tuh udah dianggap efisien untuk skala UMKM. Lalu untuk proses produksinya itu, yang pertama ada jam kerja. Jam kerjanya itu mulai pukul 9 sampai pukul 2 atau pukul 3. Untuk pemotongan tempe sendiri maksimal itu pukul 12 agar kualitas tempenya itu terjaga. Lalu untuk produksi manual itu biasanya itu 10 lonjor per orang. Nah, kalau untuk mesin bisa hingga 60 lonjor per hari. Untuk bahannya itu Bu Karsi sendiri itu melakukan stok setiap minggu. Untuk tepung bisa 10 sampai 12 dus per minggu. Untuk minyak 6 sampai 7 jerigen. Untuk tempe itu kurang lebih 500.000 per hari, sekitar 24 lonjor. Produksi itu saat pandemi itu meningkat dari 20 kilo menjadi 30 kilo per hari. Nah, untuk varian rasa keripik tempenya dulu tuh awal-awal ada itu original. Nah, saat ini tuh sudah berkembang menjadi kurang lebih 17 rasa. Untuk pemasarannya sendiri itu Bu Karsi tidak melakukan biaya iklan atau yang lain-lain, tapi hanya dilakukan melalui toko, Shopee, Gojek, Grab, WhatsApp, atau dengan Facebook komunitas. Bu Karsi juga melakukan kerjasama dengan toko oleh-oleh seperti Krishna, Jogger, dan Royal Oleh-oleh. Selain itu, Bu Karsi sudah mencapai pasar mancanegara seperti ke Singapura. Kalau untuk ke Singapura ini, Bu Karsi memberikan keripik tempe premium seperti tanpa Ajinomoto, dan minyaknya itu pakai minyak kelapa, tapi harganya juga berbeda. Bu Karsi juga menyediakan sistem maklon, jadi Bu Karsi hanya memproduksi tempe untuk mereknya itu pembeli yang memberikan sendiri. Penjualan maklon itu sempat mencapai 9 juta per hari, berakhir 2025 karena kendala di sistem pembayaran. Yang pertama ini kita akan melakukan peramalan penjualan yang akan mendatang berdasarkan pada data penjualan triwulan-triwulan tahun 2024. Yang pertama pada triwulan 1 volumenya itu 10.500, triwulan 2 15.000, triwulan 3 11.500, triwulan 4 14.500. Nah, untuk X-nya itu min 3, min 1, 1, 3, dan 0. Lalu X-nya itu tinggal dikalikan volume dikali X. Nah, untuk X pangkat 2 berarti min 3 pangkat 2. Nah, untuk tren Y-nya itu sendiri ditemukan 11.600. Persamaan tren penjualannya itu Y sama dengan A plus BX. Ditemukan dari total Y per N. Total Y 51.500 dibagi dengan 4, yaitu 12.875, dan B total XY dibagi total X pangkat 2, yaitu 8.500 dibagi 20, 425. Lalu untuk trennya itu sendiri, Y sama dengan 12.875 plus 425X. Nah, untuk rasio itu trennya dan indeks minimumnya triwulan 1 itu 10.500, untuk trennya 11.600. Nah, untuk Y per tren dikali 100. Jadi 10.500 dibagi 11.600 dikali 100 ditemukan 91, begitu untuk triwulan-triwulan selanjutnya. Lalu untuk indeks musimnya diperoleh dengan langsung dikalikan persen. Untuk forecast penjualannya, pada triwulan 1 X-nya 5, untuk trennya 15.000, indeks musimnya 91%. Jadi volume penjualannya itu tren setiap triwulan dikali dengan indeks musim triwulannya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, yang selanjutnya itu adalah menghitung distribusi penjualan per triwulan. Ini diperoleh dari yang luar negeri itu karena 10%, jadi volume penjualannya triwulan satu itu dikali dengan 10%. Jadi triwulan satu itu sebesar 1.358 dan domestiknya itu sebesar 90%. Jadi untuk triwulan satu itu domestik sebesar 12.220 dan seterusnya untuk triwulan satu, 2, dan 3. Next. Untuk tahap selanjutnya itu adalah menyusun penjualan, anggaran penjualan, yang mana untuk triwulan satu itu kita tinggal menjumlahkan antara eh, jumlah penjualan dikalikan dengan harga. Diperoleh di triwulan satu untuk luar negeri itu sebesar 135.000 dan untuk yang domestik itu 73.000. Sehingga untuk triwulan satu total penjualannya itu sebesar 209.094 sekian. Untuk selanjutnya juga seperti itu sama rumusnya. Next. Selanjutnya itu ada menyusun anggaran produksi, yang mana untuk persediaan awal tahun 2024 itu ada 4.000, sehingga untuk tingkat perputaran persediaannya itu rumusnya ada rencana penjualan setahun per persediaan rata-rata. Nah, untuk persediaan rata-rata ini ada 12 kali perputaran sehingga diperoleh 5.425 dan untuk persediaan rata-rata persediaan akhirnya itu sebesar 6.850 sehingga untuk rencana produksinya itu tinggal menambahkan antara rencana penjualan dan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal sehingga diperoleh per triwulannya itu sebesar 16.987. Next. Untuk yang selanjutnya itu menyusun anggaran produksi tahun 2025 itu penjualannya sudah data sebelumnya dan untuk persediaan akhir itu rumusnya adalah persediaan awal dikurangi dengan penjualan sehingga di triwulan satu memperoleh 7.409 dan untuk persediaan awalnya sendiri itu rumusnya adalah tersedianya itu ditambah dengan produksi. Tersedianya kan sama produksinya udah ada datanya sebelumnya, jadi tinggal menambahkan. Next, untuk tahap 4 ini menyusun kebutuhan bahan mentah untuk tempe mentah, rempah-rempah, minyak, dan tepung-tepungan. Yang pertama, untuk eh, tempe mentah, ini tinggal mengalihkan SUR-nya dengan produksi. Yang mana untuk tempe mentah itu untuk triwulan satu sebesar 1.132 dan untuk bahan-bahan lainnya itu sama juga rumusnya. Jadi tinggal mengkalikan produksi dengan SUR per bahan mentahnya. Next. Untuk yang selanjutnya, itu menyusun anggaran pembelian masing-masing bahan mentah. Yang pertama itu ada tempe mentahnya itu. Ini juga tinggal mengkalikan antara unit pembeliannya dan harga per piecesnya. Jadi untuk triwulan satu itu diperoleh sebesar 33.973 dan begitu juga seterusnya untuk triwulan 2, 3, dan 4. Next. Bahan selanjutnya itu juga sama aja, jadi tinggal mengkalikan aja dan caranya sama persis. Next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya menyusun anggaran bahan mentah tiap tahun. Jadi di sini tuh ada tempe mentah. Jumlah kebutuhannya itu setiap triwulan itu ada 1.132.460 dengan harganya itu 30.000. Jadi total setiap tahunnya itu dia 135.895.147. Rempah-rempah juga gitu. Jadi totalnya itu dia 32.944.278. Minyak goreng setiap tahunnya itu 185.311.565. Tepung terigu itu 20.590.174. Eh, terus tepung tapioka atau kanjinya itu 617.705. Jadi totalnya itu dari 300.375.355.358.869. Next. Ini ada menghitung anggaran pemakaian TKL. Jadi di sini per periode itu ada dibagikan ke tiga kelompok, pemotongan, penggorengan, dan packing. Jadi di sini produksinya itu ada 16.987, di mana total DMH per bagian itu adalah totalnya itu ada 339.738. Untuk pemotongan penggorengannya itu 407.685. Terus packingnya itu ada 475.633. Next. Berikutnya itu ini bagian menyusun anggaran biaya. Jadi per triwulannya itu bagian pemotongan itu 3.600.000, terus bagian penggorengan itu 12 juta, pengemasan juga 12 juta. Jadi total per triwulan itu ada 27.600.000. Jadi untuk total biaya satu tahunnya itu ada 110.400.000 sekian. Next.
Di sini ada menyusun biaya overhead pabrik. Eh, Di sini ada proses satu atau pemotongan itu depresiasi bangunannya itu rumusnya 9 per 48 dikali 50 juta. Jadi dapat 9.375. Depresiasi mesinnya itu per tahun 6 juta dibagi 7, 857.143. Listriknya itu 0,37 dikali 1.400 dikali 12 untuk setahun. Jadi hasilnya 6.216. Total baik proses satu itu 10.238.359. Untuk bagian dua hampir sama, cuman di sini ada LPG di mana 6 kali 24 dikali 20.000 harga LPG dikali 12 tahun dikali 12 untuk satu tahun. Jadi totalnya 34.560, totalnya 43.935 sekian. Terus proses 3 sama, cuman ini sedikit lebih lebar jadi 12 kali 150 dikali 100 juta, hasilnya 8 juta, depresiasi mesin per tahunnya 5 juta, listrik untuk satu tahunnya itu 139.200, jadi totalnya 13.139.200. Terus berikutnya bagian gudang atau jasa X itu sama 9 juta juga, terus listrik per tahunnya itu 0,2 dikali 1.400, itu hasilnya 9.375.80. Next. Berikutnya itu bagian pemeliharaan untuk jasa Y, depresiasi peralatan itu 700, terus jumlahnya itu juga 700, TKL per tahunnya itu 2 juta dikali 12, jadi 24 juta, jadi totalnya 25.700. Perhitungan BOP tidak langsungnya seperti ini, X tadi, ini bangunan tadi 9.400 dikali 10% dikali Y. Jadi nanti hasil Y-nya itu 795.687. Nah, begitu sudah ketemu Y-nya, X-nya juga sudah ketemu 9.568.687. Next. Berikutnya BOP Neto, bagian gudang X-nya tadi itu mula-mula kan tadi 9.375.200. Dapat penambahan 100 193 dikurangi ini 23 juta sekian. Hasilnya itu eh, ditambah pemeliharaan Y-nya itu juga akhirnya totalnya 34 juta 75 ribu sekian. Menghitung tarif BOP-nya itu seperti ini, proses satu, proses 2 dan proses 3. Nanti ditentuk rumusnya seperti yang di sampingnya. Next. Berikutnya untuk rencana produksi satu tahunnya itu 67 sekian. Debt proses satunya itu 17.800 sekian. Begitu juga 2 dan 3. Jadi total BOP-nya itu 101.387 sekian. Jadi BOP per triwulannya itu juga 25.346 sekian. Nah, ini keterangannya seperti yang di samping. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dari tahap 10 yaitu menghitung harga pokok produksi tahun 2025. Nah, itu ada rencana produksinya yaitu sama untuk tiap triwulannya yaitu 16.987. Untuk biaya bahan bakunya sudah ada di tahap sebelumnya, segitu juga dengan biaya TKL dan biaya BOP. Untuk total HPP-nya sendiri itu untuk setiap triwulan itu sama yaitu 146.786.677. Jadi untuk HPP per unitnya tinggal total HPP dibagi dengan rencana produksi ditemukan yaitu sebesar 8.641. Next. Untuk tahap 11-nya itu menghitung proyeksi laporan laba rugi. Untuk triwulan 1 kita sudah mengetahui volume penjualan untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk penerimaan penjualan juga tadi sudah diketahui. Harga pokok penjualan juga tinggal mengalihkan HPP per unit dikalikan unit produksinya. Terus untuk laba kotornya yaitu penerimaan penjualan dikurangi HPP-nya didapatkan yaitu 91.768.582 untuk triwulan 1. Untuk cara mencari laba kotor, EBIT dan EAT-nya sama untuk triwulan selanjutnya. Next. Nah, kesimpulannya itu UMKM keripik tempe Bekasi ini sudah berhasil menembus pasar nasional maupun internasional yaitu ekspor ke Singapura. Nah, untuk proyeksi penjualan tahun 2025 ini keripik tempe Bekasi ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan total 65.098 pieces. Lalu juga dapat disimpulkan juga bahwa strategi distribusi ini juga mencakup penjualan langsung, titip jual ke toko oleh-oleh atau konsinyasi, serta promosi digitalnya. Nah, untuk HPP-nya sendiri itu per unitnya di Rp8.641 dengan estimasi laba bersih tahunan sebesar kurang lebih 439 juta. Next. Sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai UMKM keripik tempe Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.